Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2401010100636, kelas MJ 805, Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman materi Business Intelligence dari sesi 1 sampai sesi 7 untuk ujian tengah semester. Kita akan masuk ke slide pertama. Kita mulai dari pendahuluan. Business Intelligence merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan yang mencakup teknologi, aplikasi, dan metodologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna mendukung keputusan strategis. Business Intelligence mentransformasi data menjadi informasi, pengetahuan, lalu menjadi keputusan dan tindakan yang tepat. Dengan dukungan teknologi seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing, Business Intelligence membantu organisasi menganalisis data, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menghasilkan pendapatan baru. Ada beberapa manfaat yang dimiliki bila kita menggunakan business intelligence atau mempelajari business intelligence. Yang pertama itu, kita dapat menghasilkan laporan yang lebih cepat dan lebih tepat. Manfaat yang kedua, bila kita menerapkan business intelligence, pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik karena pengambilan keputusan tersebut berbasis dengan data yang lebih objektif. Manfaat yang ketiga, business intelligence memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan dan memperbaiki proses bisnis yang ada. Selanjutnya ada komponen utama pada business intelligence. Di sini saya membagi dengan 6 komponen. Yang pertama ada data source. Data source adalah titik awal dari sistem business intelligence. Data ini bisa datang dari berbagai sistem yang ada, seperti sistem ERP, CRM, atau bahkan data eksternal yang dapat memberikan wawasan tambahan. Komponen yang kedua itu ada data warehouse, atau penyimpanan data secara terpusat. Data yang berasal dari berbagai sumber kemudian disimpan dalam sebuah tempat yang terpusat. Data warehouse memungkinkan data yang berbeda-beda lalu disatukan, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, ada data exploration atau eksplorasi data. Pada tahap ini, data yang sudah terstruktur dan tersimpan dieksplorasi. Proses ini melibatkan analisis data untuk menemukan pola atau insight yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis. Yang keempat, ada data mining atau penggalian pola tersembunyi. Data mining adalah teknik yang digunakan untuk menggali pola atau hubungan yang tidak terlihat langsung dari data. Ini memungkinkan perusahaan untuk menemukan informasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang kelima ada optimization atau optimalisasi proses bisnis. Business intelligence juga digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menciptakan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan komponen yang terakhir ada decision making atau pengambilan keputusan. Setelah data tersebut dianalisis, informasi yang didapat digunakan untuk membuat keputusan strategis. Keputusan strategis tersebut harus lebih tepat
karena pengambilan keputusan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, ada teknologi pendukung bisnis intelijen. Bisnis intelijen didukung oleh berbagai teknologi canggih yang memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan analisis yang lebih mendalam. Beberapa teknologi yang mendukung bisnis intelijen antara lain kurang lebih ada 4 teknologi. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing memungkinkan pengolahan data besar secara lebih efisien dan skalabel. Organisasi atau perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya komputasi yang ada di cloud untuk memproses data tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau infrastruktur fisik. Yang kedua ada IoT atau Internet of Things. IoT mengumpulkan data secara real-time dari perangkat yang terhubung. Misalnya, perangkat sensor yang terpasang di mesin industri atau perangkat wearable untuk kesehatan. Data real-time ini sangat penting untuk analisis yang lebih cepat dan pengambilan keputusan berbasis kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga, ada big data. Teknologi big data memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis volume data yang sangat besar, yang tidak dapat dikelola oleh sistem tradisional. Big data memberikan wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan efisiensi operasional. Yang keempat, ada AI dan machine learning. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning semakin banyak diterapkan dalam bisnis intelijen untuk meningkatkan akurasi prediksi dan otomatisasi analitik. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning, bisnis intelijen dapat mengidentifikasi tren yang lebih akurat dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada evolusi dan pengguna bisnis intelijen. Pada tahap ini kita akan segmentasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada spesialis data. Spesialis data yaitu pengguna tradisional bisnis intelligence yang memiliki keahlian teknis tinggi. Mereka menggunakan alat bisnis intelligence untuk menggali dan menganalisis data dengan cara yang lebih mendalam dan kompleks. Segmen yang kedua itu ada analis bisnis. Analis bisnis menggunakan platform bisnis intelligence yang lebih ramah pengguna untuk melakukan analisis data dan menemukan wawasan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dan yang terakhir adalah eksekutif. Eksekutif menggunakan platform bisnis intelligence dengan antarmuka yang lebih sederhana untuk mengambil keputusan strategis tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dalam analitik data. Kita masuk ke tantangan dan peluang bisnis intelligence. Tantangan utamanya ada 4, kurang lebih. Yang pertama, yaitu ada tantangan terhadap serangan cyber. Keamanan data menjadi tantangan besar karena data yang dikumpulkan oleh bisnis intelligence sangat berharga dan bisa menjadi target serangan. Dan tantangan yang kedua ada kesenjangan pemahaman analitik. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki data yang melimpah namun tidak memiliki kompetensi untuk menganalisisnya dengan benar. Tantangan ketiga ada hambatan pengalaman pelanggan konsisten. Bisnis intelligence seringkali tidak dapat memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten jika data yang digunakan tidak lengkap atau tidak terintegrasi dengan baik. Dan yang keempat ada keamanan data yang memadai. Selanjutnya adalah peluang besar pada bisnis intelijen. Yang pertama ada transformasi data menjadi informasi strategis. Bisnis intelijen membuka peluang besar untuk mengubah data yang ada menjadi wawasan strategis
yang mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, permintaan profesional bisnis yang tinggi. Dengan seiring berjalannya waktu, peningkatan kebutuhan terhadap bisnis intelijen, permintaan akan profesional yang terampil di bidang bisnis intelijen terus meningkat. Yang ketiga adalah wawasan perilaku konsumen. Bisnis intelijen memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Dan yang keempat ada peningkatan daya saing perusahaan. Peran strategis bisnis intelijen. Peran strategis bisnis intelijen ada 4, yaitu untuk pertama, sistem pendukung keputusan, memantau performa, mendeteksi masalah, dan merencanakan strategi jangka panjang. Yang kedua ada environmental intelligence, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mendukung manajemen strategis. Integrasi data warehouse, mengelola relasi data dari berbagai sumber melalui analitik terintegrasi. Dan yang terakhir, dukungan kebijakan nasional. Pemerintah menggunakan bisnis intelijen untuk menjaga daya saing dan mendukung kebijakan ekonomi. Keberhasilan bisnis intelijen dipengaruhi oleh dukungan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, integrasi sistem, serta kualitas data. Kolaborasi antar pemangku kepentingan internal dan eksternal sangat penting untuk menciptakan intelijensia lingkungan yang mendukung strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya adalah strategi implementasi bisnis intelijen. Di strategi implementasi ini, kita mulai dari perencanaan. Kita harus menyusun perencanaan yang strategis, menyusun strategi keamanan informasi dan rencana implementasi bisnis intelijen yang matang agar dapat memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, kita melakukan pemilihan platform bisnis intelijen yang sesuai, seperti menggunakan Tableau atau Qlik yang memungkinkan analisis mandiri oleh pengguna non-teknis. Selanjutnya adalah competitive intelligence. Kita harus melakukan monitoring pasar secara berkelanjutan dan respon terhadap kompetisi untuk menjaga keunggulan pasar. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi berkelanjutan. Bisnis intelijen harus dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung tujuan bisnis. Aplikasi dan kompeten teknis bisnis intelijen. Komponen teknis bisnis intelijen ada 3. Ada data source dan ETL engines, data warehouse, dan mid-tier servers, dashboard interaktif, dan aplikasi front-end. Aplikasi praktisnya ada peramalan penjualan dan analisis pasar, evaluasi kebijakan sumber daya manusia, analisis efektivitas iklan, dan data mining dan KDD. Itu ada 3, mengidentifikasi pola tersembunyi, knowledge discovery and in database, wawasan strategis untuk perusahaan. Bisnis intelijen mencakup proses pengolahan data menjadi informasi bernilai strategis melalui tahapan ekstraksi, transformasi, dan analisis. Keberhasilan bisnis intelijen sangat bergantung pada kualitas data dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola serta menafsirkan informasi untuk strategi bisnis yang efisien dan terintegrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.